Ini sentrin. Aduh, ribet ya. Orang suruh Selanjutnya melalui mimbar kita akan melayani secara singkat. Khotib berwasiat khusus kepada diri pribadi khotib, umumnya kepada hadirin sekalian. Marilah kita senantiasa menjaga, merawat, memelihara nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam arti iman dan takwa yang sebenar-benarnya, mematuhi segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Tentunya juga iman dan takwa yang berfungsi sebagai motivator, sebagai motivasi yang mendorong dan menjaga kita sekalian agar kita senantiasa
mic ininya rusak. Pakai beli mic wireless saja. Sini kan pakai hari nih, beli kakak aja kan, beli. Ya itu mic ininya rusak. Beres. Beli mic wireless aja dah. Murah itu. Kalau belum acara, jok degar-degar, kita ada acara, degar suaranya. Iya ya. Selalu biasa bisa nyakit. Ntar beli mic wireless ntar 1,2. Ini mau berapa menit? Iya. Halo. Dijelaskan seruan ini panggilan itu untuk anak manusia, semua manusia dipanggil apa? Bil haji, untuk berhaji. Ya, niscaya mereka mendatangimu, niscaya mereka mendatangi kamu. Ibu-ibu Yang suka berjalan dengan yang mikirnya begini-begini lagi tadi. berjalan awal ala kulli domirin atau mengendarai onta yang kurus, bukan onta besar dan kecil. Onta domir. Yakina mereka akan datang mengikuti hati ini dari setiap penjuru yang jauh. Jadi ayat ini jelas menjelaskan tentang firman Allah agar semua manusia berhaji. Mereka bisa mendatangimu dengan berjalan kaki atau naik unta yang kurus. Hadirin hadirat rahimakumullah, unta ini adalah merupakan kekayaan, kebanggaan bagi kaum Arab masa itu. Sehingga kita pernah sosial itu diukur seberapa banyak unta yang dimiliki. Bahkan Rasulullah SAW ketika meminta Sayyidatina Khadijah, beliau membawa mahar 100 ekor unta. Tapi untuk panggilan haji, Allah terangkan bisa dengan berjalan kaki dan naik unta yang kurus. Ini juga kekayaan yang sangat ini. Kita juga kekayaan yang sangat ini bisa berhaji. Semua manusia. Sekarang ini tak berapa mahal untuk biaya haji. Kita 100 juta, 200 juta, 50 juta. Meskipun kadang-kadang yang mampu nggak bisa berapa. Bahkan harus menunggu 10 sampai 15 tahun. Entah siapa yang menjamin kalau orang itu masih bisa hidup 10 tahun lagi. Ini harus direnungkan saudara-saudara. Ada apa dulu? Hadirin rahimakumullah. Mari kita semua. Begitu kita ambil di rumah haji dan bulan ini. Tentunya tidak mungkin kita melakukan sesuatu tanpa pertemuan. Kita harus tahu dulu haji itu apa. Sebelum haji, mestinya kita tahu dulu haji itu apa.
Haji kata asalnya hajat itu orang yang berhajat, punya hajat, punya maksud, punya tujuan. Tujuan ini dipertegas. Walillahi ala nasi hijjul baiti. Dan semata-mata karena Allah, ala nasi diperintahkan kepada semua manusia hijjul baiti, untuk bermaksud, bertujuan, berkunjung ke rumahku. Mari kita sadari, Baitullah bukan Allah. Baitullah bukanlah Allah. Kita sadari dengan rumah Allah, Allah nggak punya rumah. Allah itu al-Muhit, Allah itu yang meliputi seluruh alam semesta. Kemudian ada embel-embel manis takoan ilaihi sabda bagi orang yang mampu berjalan. Kemudian mampu ini ditafsirkan macam-macam, bisa jadi badannya sehat, kuat, dan ongkosnya cukup. Kalau ini standarnya, lalu bagaimana kepada saudara-saudara kita yang tidak memiliki ongkos yang cukup? Sedangkan dia harus berhaji, dan haji bagian dari rukun Islam yang 5. Di dalam ajaran Islam, rukun menduduki posisi yang sangat penting. Bahkan ibadah apapun bisa tidak sah, bisa batal karena rukunnya tidak sempurna. Wudhu bisa batal karena mencuci mukanya tidak sempurna. Karena mencuci muka itu rukun. Islam, rukun Islamnya ada 5. Haji salah satunya. Kalau kemampuan sudah diukur dengan diri, bagaimana saudara-saudara kita yang tidak memiliki uang? Sedangkan panggilannya wajib haji, panggil manusia dihaji melaksanakan ibadah haji. Jadi haji itu artinya berkunjung, berhajat untuk berkunjung, berhajat untuk mengunjungi. Mengunjungi apa? Baik itu. Kalau besok dia bilang sama Allah, untuk apa sahabat berkunjung ke rumah Allah? Tapi punya tujuan. Kalau kita berkunjung ke rumah seseorang, tentu tujuannya ingin berjumpa dengan pemiliknya. Bukan cuma muter-muter selfie. Muter-muter ke rumahnya, dengan foto selfie di-share. Untuk apa berkunjung ke rumahnya? Tentunya berkunjung untuk korban. Berkunjung untuk korban. Korban itu berasal dari kata-kata koroba yang robu korbanan, artinya dekat. Kalau kita berkunjung ke Baitullah, tentunya punya tujuan untuk mendekat, berjumpa, dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini tujuannya, yang nggak punya uang bisa sampai. Kalau tujuannya cuma mencari gelar haji, tidak perlu jauh-jauh keluar uang banyak. Di sini aja bisa kok dapat gelar haji. Beli aja gamis, kopi putih, nanti sholat di shop depan. Sambil muter-muter tasbih, orang manggil Pak Haji sampai. Apalagi kalau habis subuh muter-muter di gang, sambil muter-muter tasbih, nanti pulang mampir beli nasi uduk. Pak Haji sarapan. Gampang kalau cuma cari titel, cari gelar haji. Dan fakta membuktikan, saya di Mekah 32 hari, di Madinah 9 hari, saya belum melaksanakan ibadah haji. Orang-orang Mekah dan Madinah sudah memanggil saya haji, haji, haji. Belum melakukan ibadah haji. Melakukan ibadah haji nunggu tanggal 9 Dzulhijjah. Fakta saudara-saudara, silakan tanya yang sudah pernah pergi ke sana. Belum melakukan ibadah wukuf, belum tawaf, belum. Melempar jumrah belum, udah dipanggil haji, haji, haji. Bahkan ada yang dipentungin pakai
pentungan askar yang jaga. Haji. Bener nggak kok? Jadi sayang kalau keluar uang banyak-banyak hanya ingin mendapatkan gelar haji. Sama dengan kartu nama jadi percetakan tulis aja namanya haji siapa? Jadi panggil haji. Jangan ditambahkan aja nanti jadi hajinya. Betul juga ini fakta. Mari kita renungkan ini. Jadi panggilan Allah untuk haji dan kurban itu bisa dilakukan oleh semua manusia asal dia tahu jalannya. Kita punya uang, punya kekuatan, badannya sehat, nggak tahu jalannya, nyasar saudara-saudara. Dikira Allah. Nah, kurban itu artinya mendekat. Pendekatan korobaya korobu, jadi haji dan kurban itu satu paket dan diperagakan oleh Nabiullah Ibrahim dan keluarganya. Itu awalnya. Supaya ini paham, jarang orang nyampaikan begini. Atau kalau cuma pengen mati di Mekah, ya Allah sudah haji bolak-balik, sudah berapa kali sudah mati di Saudi, 4 kali hampir 5 kali ini Pak. Kenapa kau haji bolak-balik mana duitnya? Enggak Ustaz, saya pengen mati di Mekah. Udah buang duit banyak-banyak, kok cuma niatnya pengen mati di Mekah. Saya tanya, ibu bisa bahasa Arab? Enggak tak. Oh, mendingan mati di Indonesia. Nanti kalau mati di Mekah ditanya pakai bahasa Arab itu nggak bisa jawab. Ini yang penting saudara-saudara, bukan cuma sekedar bisa. Makanya di Quran dipertegas, wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrahmu itu semata-mata karena Allah. Tidak ada kepentingan yang lain, termasuk kurban. Bukan untuk pamer-pamer gede-gedean kurban dan bukan untuk bangga-banggaan. Apalagi nanti ke surga naik kambing atau naik sapi. Mau di dunia aja minimal naik Avanza, Innova, masa mau ke surga naik kambing? Ini bertentangan. Coba tolong disimak dalam Al-Quran itu. Masih ada di surat Al-Hajj ayat 37. Lain yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Lain yanallaha, tidak akan sampai kepada Allah luhumuha, daging-daging kurban, wala dima'uha, darah-darah tidak akan sampai kepada Allah. Walakin yanaluhu taqwa minkum, yang akan sampai kepada Allah adalah taqwamu, kedekatan kepada Allah. Kamu mendekat kepada Allah untuk senantiasa bertakwa. Memang saya ada nabi Ibrahim tapi hakikatnya dari panggilan Allah. Terlepas orang mau memenuhi panggilannya atau tidak, dan semua punya kesempatan. Bahkan kalau saya ceritakan di sini adanya orang-orang yang dinyatakan dia haji dan umrohnya mabrur tamatan tanpa pergi ke Masjidil. Mana mungkin kita katakan dan yang begitu itu perlu disampaikan. Dan Rasulullah memberikan peluang buat kita. Allah Maha Rahman Rahim bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk haji dan kurban, jangan kecil hati. Banyak amal-amal ibadah yang sebanding nilainya dengan haji dan umrah yang mabrur. Bagi yang diberi kemampuan, jangan bagi yang sudah setor tapi belum berangkat, tidak usah galau. Ada amal-amal ibadah yang nilainya sebanding dengan haji. Kita tujuannya mau mendekat untuk berjumpa dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, saat ini kita sedang memenuhi panggilan Allah.
ayyuhalladzina amanu tidak dia di sholat di yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Dari mana benar kok dipanggil untuk melaksanakan sholat. Jadi sholat ini pun panggilan Allah. Namun syariatnya melalui lisan para muadzin. Muadzin di zaman Rasulullah adalah orang yang bernama Bilal bin Rabah. Pekerjaannya tukang ajar. Jadi muadzin dan Bilal itu dia juga. Di Indonesia sebenarnya ada salah paham yang salah kaprah. Tadi disebutkan muadzin saudara ini, Bilal saudara ini, Bilal dan muadzin dia juga. Bilal itu ubah nama orangnya, muadzin itu pekerjaannya tukang ajar. Jadi sekarang ini pun kita sedang memenuhi panggilan Allah. Hakikatnya namun syariatnya lewat panggilan muadzin. Panggilan namun syariatnya lewat muadzin. Dan kita sekarang bertanya ke Baitullah. Kalau yang haji dia di depan Ka'bah, kalau kita sekarang menghadap ke Ka'bah. Dalam rangka apa? Mendekat, berjumpa dan menghadap kepada Allah. Makanya pada puncaknya kita ikrarkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kita nggak sadar kalau kita sedang ngapain. Kita ini sedang mendekat untuk berjumpa dan menghadap. Bukan sekedar berjumpa, banyak orang berjumpa tapi tidak menghadap. Kita ini sedang berjumpa dan menghadap. Makanya sholat diharuskan khusyuk. Dan khusyuk itu dijelaskan di surat Al-Baqarah. Al-khasyi'un alladzina yadulluna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk adalah orang yang yakin bahwa dia saat ini sedang berjumpa dengan Tuhan. Untuk mendekat, berjumpa dan menghadap kepada Allah bisa di mana saja, kapan saja. Fa'ainama tuwallu fasama wajhullah, kemana saja menghadap, kau bisa menghadap kepada Allah. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Nabi Ibrahim. Awal keduanya mencari Tuhan. Tadinya masalah itu. Yang kedua, dan saya serat satu lagi. Karena ini khotbah, insya Allah nanti boleh aku sini ngobrol-ngobrol. Kemudian yang panggilan berikutnya ada panggilan Allah juga, namun melalui perantara wasilah. Panggilan Allah tapi melalui perantara malaikat Israil. Jadi panggilan Israil itu panggilan Allah. Kan ada kalimat bila Israil memanggil, jasad membujur di kembali, seluruh tubuh terasa bergetar, sekujur badan dan sedihnya. Bila Israil itu panggilan Allah untuk berdekat, berjumpa dan menghadap. Nah, di antara tiga panggilan ini, mungkin yang panggilan pertama melalui Nabi Ibrahim orang bisa lah. Dia menjawab tapi nggak berangkat. Banyak anak-anak kita itu juga begitu, ada yang dipanggil jawab tapi nggak mau mendekat. Ada yang dipanggil dia menjawab langsung mendekat. Ada yang dipanggil diem-diem nggak banyak ngomong langsung mendekat. Tapi ada yang dipanggil jawab juga, mendekat juga. Itu biasa. Kalau panggilan yang pertama dari Nabi Ibrahim untuk haji bisa. Panggilan yang kedua untuk sholat bisa. Panggilan yang ketiga melalui Israil ini tidak bisa diundur-undur. Walikuli umatin ajal, faidah ja'a ajaluhum la yastaqbiluna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah datang dan setiap umat orang pasti akan sampai pada ajalnya untuk memenuhi panggilan Allah. Apabila ajal telah sampai, maka tidak bisa diundur-undur sesaat pun. Inilah yang harus kita persiapkan. Oleh sebab itu, mumpung masih diberi kesempatan bisa menghirup napas kita, napas segar bisa hidup, masih bisa hidup, dikasih waktu, dikasih kesehatan. Mari kita persiapkan diri kita untuk
senantiasa siap menerima panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah sebuah keniscayaan. Dan yang ketiga ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, panggilannya ngajak. Gak kenal tua, gak kenal muda, gak kenal kaya, gak kenal miskin, gak kenal pejabat, gak kenal rakyat, gak kenal sehat, gak kenal sakit. Udah saatnya biar sehat juga biar sakit. Kalau belum saatnya sakit parah juga. Jadi ada waktunya. Jajan, oleh sebab itu mari kesempatan yang sisa umur kita sampai berapa kita nggak pernah tahu. Nanti itu kita belum pernah tahu apa yang terjadi. Bisa jadi vaksin dan lain sebagainya. Kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Cukup tetaplah jadi baik. Udah begitu aja. Al-Baqiyatus Sholihah. Jadilah orang yang tetap menjadi baik walaupun orang mengatakan, menganggap kita jelek. Tetaplah jadi baik walaupun orang menjelek-jelekkan kita. Insya Allah nanti pas panggilan kita masih tetap menjadi baik. Itulah namanya akhir yang baik yang disebut husnul khotimah. Semoga khutbah singkat ini bisa dijadikan sebagai bahan renungan. Semoga ada hikmah dan manfaat bagi kita sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Wa ya ayyuhal hadirun wal hadirat ikhwani rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Wa ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina wal istiqamah. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma khtim lana bi kalimati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta
wattaba'na rasula waktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. In uridu ila islaha ma satatu wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.